Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan, santriwati, ustaz-ustaz dan para alumni. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, di mana kita masih membahas bab awamil jazmi. Sebelumnya kita telah membahas syarat yang jawabnya dibuang dan pembuangan jawab baik itu dari syarat atau kosam ketika syarat dan kosam berkumpul. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, dan ini merupakan dua bait terakhir dari bab awamil jazmi. Untuk itu langsung saja mari kita baca baitnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawalaya sareng upami silih ngaruntuy itu fi'il syarat sareng kosam. Sareng upami silih ngaruntuy itu fi'il syarat sareng kosam. Wa qablu bari eta tetep dina samemehna itu fi'il syarat sareng kosam. Bari eta tetep dina samemehna itu fi'il syarat sareng kosam. Lu khobarin ari kalimah anu ngagaduhan khobar. Farajih mangka kedah ngunggulkeun anjeun asyarto kana fi'il syarat mutlaqon barina mutlaq bila hazarin kalawan henteu aya larangan. Silakan baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan apabila kumpul syarat dengan kosam yang menjadi jawab kosam atau jawab syaratnya wajib dibuang. Di dalam bait ini menjelaskan wajib dibuang itu ada syarat. Wa in tawalaya, dan apabila ngaruntuy ngarentet ngahiji naon deui. Wa in tawalaya jeung ngahiji atawa ngarentet antara syarat jeung kosam teh. Wa qablu bari sebelum syarat jeung jawab teh duhobarin ada mubtada yang membutuhkan kana hobar. Itu mah paroji asarto mutlakon bilhadarin, mangka unggul syaratnya diadakan, berarti syaratnya tidak boleh dibuang.
Kalau kemarin itu sebelumnya tidak ada mubtada, syarat fi'il syarat dengan kosam bergabung, apabila akhirnya syarat dibuang syaratnya, apabila akhirnya jawab kosamnya dibuang. Kalau di dalam bait ini apabila syarat dengan jawab ada digabung, ngarentet, ngaruntuy, tetapi sebelumnya ada mubtada pasarto aroji, maka lebih baik, lebih unggul syaratnya diadakan, tidak buang. Contohnya mana jang Adam? Contohnya Jaidun jadi mubtada, terus in koma adalah fi'il syarat, wallahi kosam bergabung antara syarat dengan kosam, in koma wallahi ukrimhu yang menjadi jawabnya. Yang menjadi jawabnya ukrim lebih baik diadakan pasarto roji. Maksudnya apabila syarat bergabung dengan kosam didahului dengan mubtada yaitu lapad jaid, yang menjadi jawabnya ukrimhu, syaratnya lebih baik diadakan, jangan dibuang. Jaidun in koma wallahi ukrimhu, yang menjadi contoh ukrimhum, jawabnya lebih unggul diadakan pasarto rojih. Pasarto mangka unggul, pasarto mangka kepada syarat, rojih mutlakon. Mutlakon itu mutlak, pengertian mutlak baik diakhiri dengan jawab kosam atau jawab syarat. Jawab syaratnya harus diadakan, tidak boleh dibuang. Jaidun in koma wallahi ukrimhu, yang menjadi contoh ukrimhu. Sudah Jang. Bait pertama. Ya. Untuk bait yang pertama yaitu bait wa in tawalaya wa qablu dzu khabar. Ini menjelaskan jika syarat dan kosam kembali berkumpul, ya, dan sebelumnya itu ada dzu khabarin atau mubtada, ya, kalimat yang memiliki khabar yaitu mubtada. Tidak memandang baik yang diakhirkannya itu syarat atau jawab, maka yang diunggulkan adalah menjawab syarat. Dalam artian harus membuang jawab kosam, ya. Jadi baik yang diakhirkan itu kosam atau syarat, maka yang dibuang adalah jawab kosam, yang diadakan adalah jawab syarat, ya. Seperti itu, ya. Jadi jika kosam dan syarat berkumpul, ya, dan sebelumnya itu ada kalimat yang menjadi mubtada, maka yang diunggulkan adalah menjawab syarat, dan yang harus dibuang adalah jawab kosam. Contohnya Zaidun in qoma wallahi ukrimhu. Ya. Zaidun menjadi mubtada, ya. In qoma, in adawat syarat, qoma fi'il syarat, wallahi kosam. Ukrimhu adalah jawab. Ini jawab untuk syarat, gitu ya. Nah ini yang ini pastilah, ya, karena kosamnya diakhirkan. Kalau contoh yang syaratnya diakhirkan, contohnya Zaidun wallahi in qoma ukrimhu. Ya, kalau tidak ada mubtada pasti jawabnya itu adalah jawab untuk kosam, bukan untuk syarat. Namun di sini jawabnya adalah untuk syarat karena ada mubtada, seperti itu, ya. Jadi bait yang pertama menjelaskan yang harus dibuang adalah jawab kosam ketika sebelum syarat dan kosam ada mubtada. Mungkin itu penjelasan dari bait yang pertama. Sudah cukup.
Lanjut pada bait yang terakhir. Mari kita baca terlebih dahulu lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warubbama rujiha sareng rajen diunggulkeun ba'da qasamin dina sabada qasam non syartun fi'il syarat bila zi khobarin kalawan henteu ayana kalimah anu ngagaduhan khobar muqaddamin anu dipayunkeun itu zi khobarin. Silakan baca lughatnya bersama-sama. Warubama rujiha sartun, dan jawab syarat itu diunggulkan. Maksudnya diunggulkan itu harus diadakan ba'da qasamin, setelah qasam. Berarti apabila digabung syarat dengan jawab dan ada qasam yang diunggulkan jawab syarat, berarti jawab syaratnya harus diadakan. Bila dihobarin walaupun mubtadanya tidak ada, bila dihobarin sebelumnya tidak ada mubtada. Kalau tadi mah jawab qasamnya diadakan tetapi didahului oleh mubtada. Kalau dalam bait yang terakhir tidak didahului dengan mubtada tetapi jawab syaratnya diunggulkan, berarti jawab syaratnya dihadirkan, jawab qasamnya dibuang. Jadi tetap seperti kalimat biasa aja. Jadi jawab syarat. Jadi jawab syarat, apabila jawab syarat dan jawab syarat dan digabung syaratnya dengan qasam, yang diunggulkan, yang diakhirkan adalah jawab syarat walaupun sebelumnya bila hobarin. Jadi masalah itu ada tiga. Yang pertama, apabila syarat dengan jawab digabung, jawabnya baik jawab syarat atau jawab qasam, yang akhir itu harus dibuang. Yang kedua, apabila didahului dengan mubtada, jawab syaratnya diadakan, jawab qasamnya dibuang. Masalah yang ketiga, jawab syarat diunggulkan, jawab syarat setelah fi'il syarat dan qasam yang digabung. Contohnya wallahi iyakum jaidun ukrimu. Yang menjadi contoh adalah ukrimu. Jawab syarat jawab qasamnya dibuang. Jadi apabila fi'il syarat terus jawab syarat sebelumnya ada qasam, qasamnya jawab qasamnya dibuang, jawab syaratnya tetap diadakan walaupun sebelumnya bila dihobarin. Kalau tadi mah ada hobar, jawab syaratnya diadakan. Jadi masalah itu ada tiga. Yang pertama, jawab syarat atau jawab qasam dibuang. Yang kedua, apabila ada sebelumnya mubtada, jawab syaratnya diadakan, jawab qasamnya dibuang. Masalah yang ketiga,
tidak didahului dengan mubtada, jawab syaratnya diadakan, jawab qasamnya dibuang. Sudah jangan ada masalah yang ketiga. Untuk bait yang terakhir ini menjelaskan bahwa jawab syarat lebih diunggulkan daripada jawab qasam. Nah, ketika syarat dan qasam berkumpul, nah, meskipun sebelumnya itu tidak ada mubtada, ya. Kalau bait sebelumnya itu ketika ada mubtada sebelum syarat dan qasam, maka yang dibuang itu adalah jawab qasam, yang diunggulkan jawab syarat, ya. Nah, di sini pun sama, wajib membuang jawab qasam dan mengunggulkan jawab syarat meskipun sebelumnya tidak ada mubtada, ya. Dan syaratnya itu diakhirkan, ya. Syaratnya itu diakhirkan. Kan kalau menurut aturan awal, ya, ketika qasam dan syarat berkumpul, ya, harus membuang jawab ya dari qasam atau syarat yang diakhirkan, ya. Nah, kalau di sini beda lagi, ya. Di sini yang diunggulkan itu adalah jawab syarat, ya, tidak memandang sebelumnya itu ada mubtada atau tidak, dan syaratnya ini diakhirkan. Contohnya, wallahi iyyakum zaidun ukrimhu, ya. Di sini syaratnya diakhirkan, ya, qasam di awal, namun yang dijawab adalah syarat bukan qasam, dan sebelumnya tidak ada mubtada. Nah, itu pada akhirnya seperti itu, ya. boleh. Namun ini juga sedikit, ya, sedikit rubama rujihat, terkadang gitu. Mungkin Udah cukup. Mungkin itu, ya, penjelasan dari bait yang kedua. Dapat diambil kesimpulan dari dua bait yang barusan kita bahas. Untuk bait yang pertama itu menjelaskan wajib membuang jawab qasam, mengunggulkan jawab syarat ketika qasam dan syarat berkumpul dan sebelumnya ada mubtada, ya, tidak memandang. Nah, baik itu yang diakhirkannya qasam atau syarat, ya, secara mutlak harus mengunggulkan jawab syarat, membuang jawab qasam karena ada alasan sebelumnya ada mubtada. Nah, namun bait yang terakhir, ya, ini juga sama, harus mengunggulkan jawab syarat, ya, gitu. Ketika qasam dan syarat berkumpul, ya, dan sebelumnya itu tidak ada mubtada, ya, tidak ada mubtada, itu seperti itu, ya. Mungkin itu kesimpulan dari dua bait yang barusan kita bahas. Mudah-mudahan dapat dipahami. Cukup. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillah bab tawabilul jazmi telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dan kita tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.